mengalir sampai satu lembah dan jadilah sungai, sampailah tembus satu daerah namanya Sarondip. Dalam kitabnya namanya Sarondip, kalau sekarang namanya Sri Lanka. Ada kan negara Sri Lanka itu ada sungai terbesar, itu asal muasal riwayat dulu itu asal muasalnya dari air matanya Nabi Adam. Ini riwayat pertama. Yang kedua, ada mengatakan itu sungai yang dimuliakan orang India sekarang. Sungai apa, Pak? Gangga. Cuman orang sana salah kaprah. Ada mengatakan itu dulu asal mualnya terciptanya sungai Barokah. Itu asli, Pak, dulu sungai Barokah. Karena aliran sungai itu pertama kali bermuara dari air matanya Nabi Adam selama 100 tahun. Kita bayangkan, Pak, Nabi Adam itu 35 meter. Setinggi tower Telkomsel, Pak. Itu Nabi Adam. Terus nangis, kira-kira air matanya berapa? Mancurnya air mata itu sama nggak dengan keran masjid? Gedenya segitu, nangis. Nangisnya nggak pura-pura nangis kayak kita, nangis betulan, sidratul buka. Wajarot dumu'uh, dan air matanya mengalir. Jarot itu mengalir, kalau sayalan itu menetes, tapi kalau jarot itu deres. Maka jarol airnya mengalir, kalau udah mengalir itu ya air matanya deres keluar. Makanya saking deresnya jadi sungai. Lama-lama selama 100 tahun membentuk aliran, mencari semakin ke bawah, jadilah sungai. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamati, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ikhwatul iman, ikhwah fillah, jama'atus salati subuh yang asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Nasallallahu jalla jalaluhu ayyarzuqana wa iyyakum. Bermohon kita kepada Allah agar di pagi hari ini Allah senantiasa menganugerahkan al-barakata, keberkahan, wal hasanati, dan kebaikan, wa ijabatad du'ai, dan terkabulnya semua doa, wa maghfiratan li jami'i dzunubi wal khati'ah, dan terampuninya semua dosa dan kesalahan. Bab tajuk maudhu'ul bahsi, adapun kaji topik pada pagi hari ini yaitu kajian dirasatul hadis, kajian hadis yang kita lanjutkan, yaitu ma'rifatu asraril bukai wa fadhailihi, mengupas, mengurai untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh manakah al-fadhail, keutamaan-keutamaan, was-sawabu wal ajr, pahala, al-azim al-wafir, yang agung, yang begitu banyak, dalam ketika seseorang itu menangis
Menangis yang seperti apa? Li ajlillah, orang yang menangis karena Allah. Orang yang menangis khaufan, karena takut, li rabbihi, kepada Tuhannya. Wa khosyatanlah, karena dia khawatir kepada Tuhannya seandainya Allah tidak menerima ibadahnya, seandainya Allah murka kepadanya. Maka dia khafu iqabahu wa khafu adzabahu. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia buktikan rasa takut itu ma'al bukai inda kulli munajatihi wa ta'atihi wa ibadatihi. Dan rasa takut itu dibuktikan. Kapan ia membuktikannya? Ketika indal munajati, ketika dia bermunajat di hadapan Rabbnya. Dia menangis di saat di waktu-waktu ia beribadah di hadapan Tuhannya. Nah, kemudian sejauh manakah ta'assur, pengaruh aktivitas menangis ini dalam efek positif dan kebaikannya dalam ketaatan? Sejauh manakah Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah mampu menangis di dalam ketika beribadah di hadapan Tuhannya? Ada 3 hadis riwayat yang sahih. Hadis yang pertama, Nabi menyebutkan fadhailul buka au azamatul baki indallah, keutamaan orang yang selalu menangis di hadapan Allah. Orang-orang yang senantiasa khuruj dam'i wa ma'a khuruji sauti, orang yang selalu meneteskan sayalanu dam'i, mengalirkan air mata. Wa yuqalu, maka dikatakan huwa min sab'ati nafarin, dia termasuk 7 golongan. Alladzi yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk 7 golongan sab'atun nafar yang kelak di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, maka Allah akan menaungi orang tersebut, yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyih. Dalam riwayat dan sarahnya disebutkan dia akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya, di mana di saat itu orang-orang terkena panasnya matahari, kepanasan, berkeringat, maka orang-orang yang seperti ini mereka dia akan mendapatkan kesejukan. La yash'uru, tidak merasakan siddatal hararati min hararatin nari min hararati syamsi, dan mereka tidak akan mendapatkan panasnya terik matahari. Inda yaumil qiyamati, ketika kelak di hari kiamat. Siapakah di antara 7? Man huwa min sab'ati nafarin. Maka Nabi SAW menyebutkan rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki yang dia sering menyendiri dengan munajatnya kepada Tuhannya. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, fafadat ainah, menetes air matanya, mengalir air mata dari kedua matanya, khalian, di tengah kesendiriannya. Maka orang-orang yang senantiasa seperti ini, mereka akan mendapatkan tiket naungan kelak di hari kiamat. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, ini sebagai muqaddimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzal hadisu hadisun sahih. Naqalahu al-imamu an-Nawawi wa ghairuhu. Kama naqalahu al-imam asy-Syaikh Sayyid As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki fi kitab Khasa'is Ummatil Muhammadiyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ainani la tamassuhuman naru. Nanti di hari kiamat ada 2 model mata manusia. Di hari kiamat inda yaumil kiamati ada ainani, ada 2 model mata manusia. Latamassuhuman naru, yang Allah mengharamkan mata ini melihat nerakanya Allah. Tidak hanya diharamkan untuk disentuh api neraka, bahkan dan wa fi ba'dir riwayah
Di satu riwayat disebutkan dua mata ini diharamkan oleh Allah, khurrimat li ru'yatin nari, diharamkan oleh Allah untuk melihat api neraka. Allah jauhkan ia pemilik mata ini daripada api neraka. Mata yang seperti apa hadirin yang mulia? Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah. Nabi sebutkan mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Ainun bakat min khosyatillah. Seseorang yang memiliki kedua matanya yang selalu dipakai untuk menangis, mengalirkan air mata di hadapan Allah di saat-saat dia takut kepada Tuhannya, di saat dia bermunajat, beribadah, melakukan ketaatan di hadapan Rabbnya. Mata yang seperti ini nanti di hari kiamat hurrimat ala ru'yatin nari, diharamkan atas melihat api neraka. Yang kedua, ainun batat takhrusu fisabilillah. Yang kedua, model mata yang diharamkan melihat api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang senantiasa terjaga, melek, tak pernah tidur. Kenapa? Takhrusu fisabilillah, mata yang dipakai untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Di saat awal-awal hadis ini disampaikan oleh Nabi, jihad ini maknanya perang. Fi awali wurudi hadal hadis. Hadis ini pertama kali disampaikan, Nabi mengatakan fisabilillah itu orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi berjaga di perbatasan kota Madinah untuk mengawasi pergerakan arus masuk keluarnya manusia, mengawasi orang-orang yang mungkin memusuhi Islam masuk ke kota Madinah. Takhrusu fisabilillahi wa isbatul amni indal muslimina, menetapkan rasa aman pada kaum muslimin. Maka orang yang tipologi kedua, mata yang tidak pernah dipakai tidur karena berjuang di jalan Allah, maka mata yang seperti ini nanti di hari kiamat diharapkan untuk melihat api neraka. Kalau matanya tidak melihat api neraka, berarti orangnya pun tidak akan didekatkan kepada api neraka. Nah, kita kembali pada hadis yang kedua. Al-qaulul awal min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang pertama, ainun bakat min khosyatillah. Mata yang dipakai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kami nukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketika beliau menjelaskan tentang fadhailul bukai wa ahkamuhu wa asraruhu, tentang rahasia keutamaan menangis, rahasia kenapa menangis itu diperintahkan, al-buka'u ma'murun inda syar'i. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang suka menangis, kenapa Nabi pun menangis, kenapa semua anbiya menangis, orang soleh menangis, bahkan al-buka'u ma'dabatul awliya'i was solihin. Karena saking pentingnya menangis ini, wa yuqalu dikatakan bahwa al-buka'u simatul anbiya'i wassolihin wa ma'dabatul awliya wassolihin. Jadi menangis ini karena melihat kedudukan manfaatnya yang begitu besar, ada asarun kabir, ada pengaruh yang besar terhadap spiritual. Menangis pengaruhnya begitu kuat dalam kehidupan keimanan seorang hamba, maka dikatakan menangis itu tanda, Pak. Simatul anbiya'i wassolihin, tanda kenabian pada seorang nabi, tanda kesolehan pada orang soleh. Simatul anbiya'i wal mursalin wasimatul solihin wal awliya wassolihin. Jadi menangis itu menjadi tandanya para nabi dan utusan, dan tanda kesolehan bagi orang soleh dan para walinya Allah. Maksudnya bagaimana? Maka ketika orang soleh ingin melihat kesolehannya, fal yangdur, maka lihatlah sejauh manakah kekuatan dia menangis ketika bermunajat di hadapan Allah. Ila quwati bukaihi inda munajatihi baina yadayi rabbi. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh manakah kesempurnaan kesolehan kita itu, maka fal yangdur, lihatlah ila quwatil bukai, sampai sejauh manakah kekuatan kita menangis,
indal munajati, khususnya ketika kita bermunajat baina yaday rabbi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu al-buka'u simatul anbiya'i wal mursalin, dia menjadi perhiasannya, tanda kenabiannya bagi seorang nabi. Wa jami'ul anbiya'i hum yabkuna inda rabbihim, dan semua nabi itu menangis, Pak. Enggak ada nabi manapun yang tidak pernah menangis. Bahkan wattafaqa al ulama ubi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa asyaddun nasi wa aksaruhum bukaan. Az-Zuhri dan yang lain pakar mu'arrikh sejarah mengatakan Nabi adalah satu-satunya manusia sekaligus Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi, Sayyidul Ulil Azmi, pemimpinnya nabi yang penuh dengan cobaan, dan manusia yang paling banyak menangis itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Jadi menangis itu ibadah, Pak. Orang menangis itu dipuji oleh Allah. Orang menangis itu disanjung oleh Nabi. Faqad rabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a ashabihi ayyaksurul buka'a indal munajati. Bahkan riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mentarbiyah, mendidik sahabat itu untuk memperbanyak menangis. Kapan? Terutama ketika bermunajat, inda sholati ketika sholat, inda dzikri ketika berzikir, inda du'ai was su'ali, atau ketika dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Mafaidatul bukai inda sholat. Contoh, kenapa Nabi mencontohkan, memerintahkan menangis pertama inda sholati au inda adai sholat, ketika sholat. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil banyak riwayat seorang sahabat yang menjumpai Nabi dalam kondisi sholat. Wasami'tul aziro sautal azir, dan aku mendengar di dada Nabi keluar suara gemuruh. Riwayat Abu Dawud bisa babil buka, dikatakan suara gemuruh seperti azir, ketel yang dipakai untuk merebus air waktu mendidih. Dan itu aku tahu itu sebab Nabi menangis dalam sholatnya. Nabi menangis dalam munajatnya, sahabat pun begitu, menangis dalam sholat-sholat mereka. Nah, kenapa Nabi menganjurkan menangis dalam sholat? Li'annal buka'a fi sholati yadulu ala ziyadatil khusu'i fi sholati. Orang yang sholatnya sambil nangis itu menandakan bahwa sholatnya sampai titik puncak ra'sul khusu'i. Al-Ghazali dan yang lain mengatakan bahwa sholat kok bisa nangis dalam ketika sholat, maka nangisnya orang dalam sholat itu yadulu ala siddatil khusu', menunjukkan bahwa orang itu benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Dengan catatan mulahadotnya, orang yang nangis tadi karena takut, bukan karena sesuatu yang lain. Bisa babil khosyah wala bisa babil ghair, bukan karena sesuatu yang lain. Karena ada orang sholat nangis, tapi ternyata setelah ditanya, Masuk Pak, tengok sholat sampean kok khusyuk tahu? Kok nangis? Enggak, rupanya sambil nahan bisul mau nyeplos, Pak. Itu beda lagi, Pak. Kalau itu bukan nangis karena khusyuk, itu bisa babi wurudil alami, nangisnya karena ada penyakit yang ditahan. Atau ada seorang hamba Allah, mulai dari takbir Allahu Akbar, aminnya pun amin, nangis, baca surah, dengar imam baca surah pun nangis, termisuk-isuk dia. Nek curang nggon kuwang pati misek-misek, Pak. Bahasa Indonesianya misek-misek itu apa? Misek-misek. Itu terisak-isak. Betul, terisak-isak. Terseduh-seduh. Setelah salam, Assalamualaikum, kawan ini nanya, Bang, ku tengok kok semakin hari semakin khusyuk, kata Ustaz. Kok sholat banyak nangis tak? Tak juga lah, aku nangis ini karena banyak masalah aja sebetulnya. Ini nangis bukan karena takut, Pak. Bahkan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, idza kanal musolli yabquna fi sholati bisababi wurudil alami alladzi asaba, kalau ada orang sholat nangis karena penyakit, maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau nangisnya karena khosyatan wa khaufan lillah, maka sholatnya shohat sholatuhu, sholatnya tetap sah.
Kenapa? Al-buka'u fi shalah yadullu ala siddatil khusu'i wal khudu'. Sepakat ulama, salat kok bisa nangis itu menunjukkan orang itu sampai pada titik makomat puncak, yaitu kekhusyuan. Dan tanda puncak kekhusyuan seseorang itu nangisnya dia di hadapan Rabb-nya. Dan itu sulit loh Pak. Salat sambil nangis itu sulitnya minta ampun Pak. Makanya Nabi SAW begitu banyak tempat, banyak riwayat wakana Nabi SAW yabki fi sholati, Nabi menangis di dalam sholatnya itu banyak fi ba'di riwayat. Ini pertama. Al-buka'u fi du'a, orang nangis di dalam ketika berdoa, yadulu ala siddatil iftiqari wal hajah. Kenapa ketika orang berdoa Nabi perintahkan menangislah di dalam doa-doamu, kata Nabi. Ternyata kenapa dalam doa disarankan untuk menangis? Li'annal buka'a fid du'a'i was su'ali yadullu ala siddatil iftiqar. Kalau nangis di dalam sholat itu menunjukkan kekhusyuan. Kalau nangis dalam doa yadullu ala siddatil iftiqari wal hajah, menunjukkan orang yang berdoa ini benar-benar serius minta ditolong oleh Allah. Anak kecil, anak kita Pak, kalau datang kepada abahnya, bah belikan sepeda, tapi sambil cengengesan, itu gak serius loh Pak. Berarti dia mintanya gak serius. Tapi kalau dia datang, wah nangis, bah kawan itu sepedanya bagus, dia nangis sampai guling-guling begitu, itu berarti serius Pak, pengen punya sepeda. Tapi kalau cuma pegang-pegang tangan abahnya, bah belilah sepeda bah, itu kalau kita tolak pun dia tak marah, tak nangis, berarti nggak serius Pak. Tapi kalau dia datang sudah guling-guling di tanah itu Pak, pokoknya bah belikan sepeda kayak kawan abang itu bagus sepedanya, itu berarti serius menunjukkan siddatul iftiqar, berarti anak itu benar-benar pengen punya sepeda. Sama dengan orang al-buka'u inda su'ali wa du'a. Ada orang kok berdoa Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, itu menunjukkan dia benar-benar minta ditolong. Itu bedanya di situ Pak. Doa sambil nangis sama berdoa sambil tidak nangis. Itu bedanya di mana? Makomatnya. Orang sholat kok dalam munajatnya bisa nangis, berarti khusyuknya luar biasa. Orang berdoa kok nangis, berarti luar biasa pengennya untuk ditunaikan oleh Allah, dikabulkan hajatnya. Saya tanya ke ibu-ibu, Assalamualaikum, ibu-ibu sehat ya? Ada ibu-ibu datang ke suaminya, bang kasihlah 2 juta bang, aku nak beli scrolling di Shopee, cuman sambil tersenyum. Yang satunya lagi datang, bang aku nak beli ini bang, sampai menetes air mata itu. Saya tanya ke ibu-ibu, yang serius yang mana? Yang tersenyum atau yang sampai menetes air mata? Kira-kira suami ngasih uangnya cepat atau lambat kalau sudah meneteskan air mata? Yang netes Pak. Artinya apa? Orang yang meminta sesuatu sambil diiringi tetesan air mata itu yadulu ala siddatil iftiqar, menunjukkan bahwa hamba Allah ini benar-benar pengen memiliki sesuatu yang diinginkannya. Maka ma'as sayalanid dam'i, maka diikuti dengan tetesan air mata. Makanya kalau sudah menetes air mata, yang dimintai pun udah tak tega. Ke Allah pun begitu Pak. Allah itu tak tega, Allah itu maha malu. Ini hadis sahih, seandainya ketika seorang hamba datang kepadanya ma'araf il yadaihi, sampai mengangkat kedua tangannya, kok terus kemudian dia balik kosong tangannya, Allah malu Pak. Nah artinya apalagi sambil menengadahkan tangan terus kemudian kita menangis di hadapan Allah. Nah kemudian al-buka'u fi dzikri, orang zikir kok sambil nangis, itu yadullu ala siddatil khauf, menunjukkan orang yang berzikir itu titik puncaknya sampai pada rasa takut yang begitu hebat kepada Allah. Ini ta'asurnya Pak. Kenapa sih Islam kok memerintahkan kita menangis? Kenapa Islam justru memuji orang-orang yang menangis? Nah berangkat daripada hal ini,
Az-Zuhri dan yang lain mengatakan al-buka'u ma'dabatul awliya'i was solihin wasimatul anbiya wal mursalin. Semua nabi itu banyak menangis. Tapi di antara ribuan nabi itu yang wajib kita imani, yang kita wajib mengetahuinya hanya 25 itu semuanya menangis, Pak. Yang pertama kita lihat awaluman baka. Orang yang pertama kali menangis itu huwa Abul Bashar, bapaknya semua manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Sepakat ulama dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnul Katsir Abul Fida rahmatullahi alaih, dalam kitab-kitab sejarah umat-umat Qasasul Anbiya yang diceritakan oleh para ulama, maka sepakat awaluman baka, orang yang pertama kali menangis itu Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah beliau diturunkan oleh Allah ke bumi, lama uhbita minal jannati ila dunya, fanazala Adamu fi jabalil Hindi, Nabi Adam diturunkan di tanah Hindia. Ini yang disepakati oleh semua ulama ahli sejarah, Pak, berdasarkan literasi kitab-kitab yang muktamad. Jadi Nabi Adam itu menurut keterangan daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari jalur Sayyidina Wahab bin Munabbih, Nabi pernah bercerita tentang seputar bagaimana peristiwa nuzulu Adama fid dunya. Wa kana Adamu alaihissalam yang zilu, Nabi Adam turun fi jabalil Hindi, di salah satu gunung di tanah Hindia. Ketika Nabi Adam diturunkan ini, Nabi Adam ala siddatin nadamah, beliau sangat menyesal. Beliau begitu siddatul khusni, begitu sedih. Hatta qala lahu Allahu jalla au hatta qala lahu rabbuhu. Akhirnya Allah berfirman kepadanya, ya Adamu mahadil kabatu allati wa biwajhika wal baliyatu allati qad ahatat bika. Allah itu Maha tahu, Pak. Ketika melihat Nabi Adam ada di atas pucuk gunung di tanah Hindia itu bermuram durja, sedih. Begitu nampak raut yang bersedih, berduka, Allah bertanya, ya Adam, kenapa engkau bersedih? Kenapa raut wajahmu tidak ada cahaya seneng-senengnya sedikit pun? Pokoknya muram aja bawaannya. Maka faqala Adam, ya Allah, bagaimana aku tidak bersedih? Khuruji min daril baqa ila daril fana. Aku telah keluar dari surga, negeri kekekalan, menuju negeri yang akan menjumpai kehancuran. Khuruji min darin ni'ami ila dari sakawah. Aku keluar dari negeri penuh dengan kenikmatan, menuju satu negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan dan kesengsaraan. Maka kemudian setelah ditegur oleh Allah melalui Jibril dengan pertanyaan itu, Nabi Adam senang, Pak, karena merasa setelah turun dari surga itu Nabi Adam berpikiran bahwa Allah membencinya. Setelah Allah tegur dengan pertanyaan ini, Nabi Adam senang, ternyata Allah tidak murka kepadanya. Tapi mengingat kesalahannya itu, Nabi Adam kemudian summa sajada sajdatan fi hadzal jabal. Nabi Adam bersujud sekali sujud di atas gunung di tanah Hindia. Berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun, Pak. Ini riwayat yang sahih. Nabi Adam setelah ditegur oleh Allah ini, sebagai bentuk rasa syukur dan taubatnya, Nabi Adam sujud di atas pucuk gunung ini. Lamanya berapa? Wasajada sajdatan ala mi'ati amin, 100 tahun sujud, gak berani mengangkat kepalanya sebelum ada perintah mengangkat kepala. 100 tahun, Pak, sujud. Fafadot aina fajar damu, dan mengalirnya faya bikin Nabi Adam sujud itu nangis, Pak. 100 tahun nangis, mengalir air matanya sampai air mata itu menjadi sungai. Dari salah satu gunung itu Nabi Adam menangis, ya beki hatta jarodumu uhu fi wadi sarandib, mengalir sampai satu lembah dan jadilah sungai
sampailah tembus satu daerah namanya Sarondip. Dalam kitabnya namanya Sarondip, kalau sekarang namanya Sri Lanka. Ada kan negara Sri Lanka itu ada sungai terbesar, itu asal muasal riwayat dulu, itu asal muasalnya dari air matanya Nabi Adam. Ini riwayat pertama. Yang kedua, ada mengatakan itu sungai yang dimuliakan orang India sekarang. Sungai apa? Gangga. Cuman orang sana salah kaprah. Ada mengatakan itu dulu asal mualnya terciptanya sungai Barokah. Itu asli Pak, dulu sungai Barokah. Karena aliran sungai itu pertama kali bermuara dari air matanya Nabi Adam selama 100 tahun. Kita bayangkan Pak, Nabi Adam itu 35 meter. Setinggi tower Telkomsel Pak. Itu Nabi Adam. Terus nangis. Kira-kira air matanya berapa? Mancurnya air mata itu sama nggak dengan keran masjid? Gedenya segitu, nangis. Nangisnya nggak pura-pura nangis kayak kita, nangis betulan, sidratul buka. Wajarat dumu'uh, dan air matanya mengalir. Jarot itu mengalir. Kalau sayalan itu menetes, tapi kalau jarot itu deres. Maka jarol airnya mengalir. Kalau udah mengalir itu ya air matanya deres keluar. Makanya saking deresnya jadi sungai. Lama-lama selama 100 tahun membentuk aliran, mencari semakin ke bawah, jadilah sungai. Nabi Adam Pak 100 tahun. Wa ba'da mi'ati amin ja'ahu Jibril alaihi salam. Setelah 100 tahun pas Nabi Adam didatangi Jibril. Ya Adamu irfa' roksak. Ya Adam kau angkat kepalamu. Diangkat Pak. Tapi nggak berani mengadakan ke langit. Karena belum ada kepastian tobat itu diterima atau belum. Diterima atau sudah. Maka Nabi Adam mengangkat kepalanya, summa rafa'a ra'sahu minas sujud. Nabi Adam mengangkat, rafa'a marahu Jibril. Adam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berangkat ke Hijaz, tanah Arab, Jeddah. Pertama untuk haji, liyahujja rabbahu, untuk mengunjungi Tuhannya. Maka dia berhaji. Kenapa? Ka'bah itu dibangun oleh malaikat. Bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan, Ka'bah sudah ada. Karena yang membangun Ka'bah itu malaikat. Menurut pendapat riwayat yang paling sempurna, paling kuat. Adapun Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Awal muasal asas pondasinya udah diletakkan oleh para malaikatnya Allah. Nah setelah sampai di tanah Hijaz Arab, Nabi Adam bertemu istrinya Sayyidatuna Hawa. Ketika bertemu Sayyidah Hawa, wala yamilu ilaiha wala yaltamisuha, Nabi Adam sedikit pun nggak berani memandang wajah istrinya, ngelirik aja nggak berani, apalagi megang, apalagi hubungan suami istri. Mohon maaf, saya dulu waktu belum banyak belajar, waktu masih kecil, saya bayangkan Nabi Adam sama Sayyidah Hawa itu kayak film-film romantis itu. Adam suamiku, terus lari begini kan. Nah, ternyata tidak. Saya salah sangka Pak. Riwayat yang sahih, ternyata Nabi Adam dari kejauhan itu sudah dikasih tahu malaikat Jibril, jangan sekali kau menyentuh istrimu, memandang istrimu sebelum kau diterima tobatmu oleh Allah. Dekat Pak, nyodake suami istri ini, tapi Nabi Adam wala yamilu, nggak berani memalingkan wajahnya. Seberapa lama? Mi'ati amin, selama 100 tahun. Udah ketemu Pak, satu tempat fil Jeddah. Jeddah itu maknanya nenek. Maka dikatakan Jeddah itu karena Sayyidah Hawa diturunkan di sana. Kalau Jad itu laki-laki kakek, kalau Jeddah itu nenek perempuan. Berarti kenapa dinamakan daerah itu Jeddah? Karena Sayyidatuna Hawa diturunkan di situ. Nah di Jabal Rahmah itulah bertemu mereka. Tetapi ketika bertemu, Nabi Adam tidak berani memegang, tidak berani melirik, memandang wajah istrinya. Sayyidah Hawa juga begitu, nggak berani memandang wajah suaminya. Berapa lama? 100 tahun. Kenapa mereka tidak berani? Karena mereka sibuk. Ya kiani dua orang ini sibuk dengan menangis. Sayyidah Hawa menangis, Sayyidah Adam menangis. Berapa lama? 100 tahun. Baru datang kabar Nabi Adam 100 tahun itu boleh memegang istrinya, tapi tak boleh menggaulinya. Setelah berapa? 100 tahun lagi Pak. Totalnya berapa? Ala salasimi'ati amin.
Nabi Adam dan Sayyidah Hawa bertobat menangis totalnya 300 tahun dihitung semenjak umur di bumi, bukan umur akhirat, semenjak umur di bumi. Qabla hubutihima, sebelum diturunkan dari surga. Maka setelah menginjakkan kaki di tanah bumi dihitung baru tahun pertama, tahun kedua. Bukan semenjak diciptakan. Kalau semenjak diciptakan keduanya udah ribuan tahun, Pak. Ini Nabi Adam loh, Pak. Pertama kali orang yang menangis di alam semesta itu Nabi Adam, bapaknya kita, Abul Bashar. 300 tahun tanpa henti, Pak. Ini hebatnya mereka. Nah, apakah setelah Nabi Adam tidak ada yang menangis? Masih banyak. Nabiullah Sis alaihi salam, anak daripada Nabi Adam yang mendapat mandat kenabian. Nabi Sis ini sering menangis. Asal abahnya cerita mengenai peristiwa dia makan buah khuldi, maka Nabi Sis ini menangis. Dan termasuk tangisan yang paling dahsyat ketika diwasiatkan abahnya ketika akan meninggal. Nabi Adam wafat dalam usia 960 tahun usia dunia. Ada mengatakan 1010. Wahtalafal ulama. Nah, fabaka Nabiullah Sis alaihissalam lama ausahu abuhu qabla wafati. Nabi Sis pernah menangis dengan luar biasa ketika Nabi Adam berwasiat kepadanya. Walamma hadarat Adam al-wafatu ahida ila ibni Sisa. Ketika Nabi Adam sudah didatangi oleh malaikat Israel, dikabarkannya oleh Jibril bahwa dia sebentar lagi akan meninggal. Maka beliau membuat perjanjian dengan anaknya yang bernama Nabi Sis alaihi salam. Wa 'allama sa'atil laili wan nahar, diajarkan semua ilmu yang dulu pernah diajarkan oleh Allah kepadanya. Maka Nabi Sis tahu bahwa abahnya ini tak akan lama lagi meninggalkan dunia. Dan termasuk wasiat yang menjadikan begitu berat bagi Nabi Sis, maka Nabi Adam mengatakan faqala lahu, Nabi Adam perintahkan fa'amarahu ayyaktula akhahu ismuhu Qabil. Wahai Sis, kau bunuh saudaramu yang bernama Qabil. Ayu haribahu, perangi dia. Yang membunuh Habil itu Qabil. Wa ba'da qatlil Habil, setelah Qabil membunuh Habil diusir sama Nabi Adam. Lari ke Yaman Selatan, daerah Adnan. Awal muasal munculnya kerusakan itu anak turunnya Qabil. Sepakat ulama. Jadi kalau ada orang rusak, itu dulu anak turunnya Qabil. Itu sepakat, Pak. Orang kok hidupnya mendem, mabuk, cimeng, nyuri, ayam hilang dia, terus gak mau tobat. Itu dulu nenek moyangnya dari Nabi Adam, jalurnya Qabil. Itu sepakat ulama. Sumber kerusakan pertama kali di alam semesta dan turunannya orang-orang rusak itu dari Qabil, Pak. Maka anak-anak Qabil itu semuanya rusak semuanya, nggak ada yang betul. Maka datang Nabiullah Sis memerangi mereka, dan itulah paling berat. Kenapa? Saudara kandung masalahnya. Ayu haribahu, diperintahkan untuk memeranginya. Yang kedua, Nabi Sis nangis lagi. Kenapa? Nabi Adam berwasiat. Yang pertama, usika ya bunaya, aku wasiatkan kepadamu wahai anak laki-lakiku, bi arbaati asya, dengan 4 perkara. Ya Sis, latarkanu ila dunya alfaniyah. Wahai Sis, ingatlah jangan kau bersandar pada dunia dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu kau berharap kepada kehidupan dunia. Fa ini rokantu ilal jannatil baqiyati fama sahiba liwa ukhrajtu minha. Aku yang dulu pernah bersandar pada perkara akhirat, surga yang kekal ianya, aku berharap selama-lamanya di situ, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apalagi hanya nikmat dunia, nikmat surga aja aku dikeluarkan, apalagi nikmat dunia. Maka jangan selalu berharap, berpegang serius kepada urusan nikmat dunia. Kau akan menyesal. Mengalir air mata Nabiullah Sis. Yang kedua, la ta'malu bi ra'yi nisaikum fa inni amiltu biha wa imraati wa asobatni nadamah. Jangan kamu melakukan sesuatu perkara yang terlalu mengikut pendapat istri. Memuliakan boleh, tapi ngikut 100% jangan.
Itu bukan artinya merendahkan perempuan, bukan. Jadi dalam urusan-urusan penting maka bersikaplah bijak. Karena perempuan itu 10, dari 10 itu 9 nafsu, 1 akal. Maka jangan mengikuti pendapat perempuan dalam perkara yang penting 100% jangan. Kenapa? Nabi Adam mengatakan qad asobani nadamah, aku telah mendapat penyesalan. Kenapa? Karena waktu iblis menggodaku aku tidak mau, tapi ternyata setelah ibumu Hawa digoda, dia jatuh pada godaan, dibujuknya aku, bukan dibujuk setan tapi dibujuk oleh ibumu. Ayolah bang, kok ambillah uang kantor itu bang, tak sikit-sikit apalah, aku mau ganti mobil bang. Akhirnya setannya nggak goda suami tapi goda perempuan istrinya goda suami. Itu yang terjadi ketika Nabi Adam tergoda, Pak. Iblis yang berupa hayah, iblis yang masuk ke dalam rongganya ular, memanggil dengan suara dendangannya yang paling indah, datang Adam dan Hawa. Nabi Adam tidak mempan digoda, tapi Sayyidah Hawa ditakut-takutin. Kau kalau tak suruh kau suamimu makan buah khuldi, kamu nanti tidak kekal di surga. Mulai bingung perempuan kan, masalahnya materi, kenikmatan surga, wakilnya oleng. Sayyidah Hawa akhirnya dibujuk, ya suamiku kau makanlah sedikit aja. Sikit aja, tak usah banyak-banyak, sikit aja. Wah, akhirnya sikit enak, dimakan semuanya. Dan ini terjadi. Maka apa kata Nabi Adam? La ta'malu bi ra'yi nisaikum. Jangan 100% seorang laki-laki mengikut perempuan ketika mengedepankan hawa nafsunya. Walaupun kadang juga perempuan itu lebih hebat dari suami juga banyak. Tapi ini bicara tentang kenabian. Ini makomnya makom para nabi. Yang ketiga, idza azamtu ala amrin fangdur ila awaqibi. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, tengok dulu resikonya. Jangan asal buat, kau tengok juga apa nanti efeknya, seberapa banyak keuntungannya, rugi atau tidak, manfaat atau tidak. Fa inni lau nadzartu fi akibati amri lam yusibni ma asobani. Kalau waktu aku makan buah khuldi kok aku berpikir dulu apa nanti resikonya, tentu aku nggak akan dikeluarkan dari surga oleh Tuhanku. Yang keempat, idza nafarat qulubukum min syai'in fajtanibuhu. Jika kalau kamu melakukan sesuatu kok hatimu mengingkarinya, maka hindarkanlah untuk tidak melakukan perkara itu. Fa in khina danautu minasyajarah, ketika aku mendekati pohon khuldi itu, aku dekat untuk mengambil buahnya, maka nafaro kolbi, hatiku mengingkari. Wahai Adam, kau tinggalkan, hatiku bilang begitu. Falau kuntu imtana'tu minal akli ma'asobani. Seandainya waktu itu kok aku mengikuti suara hatiku, maka pasti aku tidak akan menyentuh buah khuldi itu dan aku tidak akan diusir dari surga. Artinya apa? Suara hati itu petunjuk. Tanyakan ke suara hati kita. Karena suara hati kita itu makanul ilham, tempatnya petunjuknya dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, mau ngambil ini apa haram, apa subhat, apa halal, hati kok bilang jangan, maka ikuti jangan. Jangan nekat. Kenapa? Ketika hati kecil kok berkata baik, lakukan itu kebaikan. Kalau berkata buruk, tinggalkan. Nah, Nabi Adam pernah mengalami hal tersebut dan itulah yang menjadikan beratnya wasiat yang dirasakan oleh Nabi SAW. Maka kemudian beliau menangis ala siddatil bukai, dan menangis yang begitu luar biasa. Masih berapa menit? 7. Yang ketiga, Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Idris juga pernah menangis, meminta kepada Allah agar diizinkan masuk surga. Orang masih hidup kok minta masuk surga, tapi dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat Nabi Idris ditangguhkan hidupnya, tetapi dalam satu riwayat Nabi Idris diwafatkan di langit. Hanya gara-gara bolak-balik pengen nengok surga. Akhirnya apa? Karena Allah melihat nangisnya Nabi Idris itu begitu serius, untuk bisa mendapatkan karomah, kemuliaan, mukjizat melihat surga, Allah kabulkan. Tapi wafatnya beliau diwafatkan oleh Allah di atas langit, Pak. Ini riwayat yang masyhur. Ada riwayat mengatakan seperti Nabi Isa dinaikkan oleh Allah, tapi riwayat yang masyhur Nabi Idris wafat tetapi diwafatkannya di atas langit.
Nabi Nuh alaihissalam apakah menangis? Sama, Pak. Nabi Nuh setelah ba'da taufan, hadisati taufan, setelah Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, mata ibnuhu meninggal anaknya, mata zaujatuhu meninggal istrinya, Kan'an. Maka setelah meninggal itu Nabi Nuh berdoa, protes istilahnya, ya Allah, kenapa seorang anak seorang nabi kok engkau laknat? Allah menegur Nabi Adam, engkau bertanya, anta tas'alu, engkau bertanya sesuatu yang kau tak punya ilmunya. Kau bertanya akan sesuatu yang menjadi rahasia ketetapanku. Nabi Nuh kemudian setelah ditegur Allah, diingatkan untuk tidak menanyakan sesuatu yang mutlak prerogatifnya Allah, maka Nabi Nuh sedih, Pak, menyesal. Summa baka Nuhu alaihissalam, Nabi Nuh menangis berapa lama? 150 tahun. Setelah kapan? Setelah diingatkan oleh Allah untuk agar tidak lagi mengulangi mempertanyakan sesuatu yang miliknya mutlak, rahasianya Allah. Itu 150 tahun loh, Pak. Riwayat yang sahih, Nabi Nuh menangis selama 150 tahun. Alami'ati wa khamsina sanatan, 150 tahun, wa huwa yabki. Dan beliau menangis sampai kapan? 150 tahun, sampai nampak di kedua matanya itu mengalir air mata itu sampai hitam, Pak. Jadi dari sini ke bawah itu sampai kayak sungai begitu. Saking lamanya beliau menangis. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Ini belum Rasulullah Muhammad SAW, Pak. Ini baru nabi-nabi yang Allah utus di awal-awal di mana Allah menurunkan manusia. Nabi Ibrahim, apakah beliau menangis? Seringnya beliau menangis. Pertama yang didakwai adalah pamannya. Ada yang mengatakan itu abahnya. Tapi ulama mengatakan itu bukan bapak biologis tapi paman. Karena bapak yang asli namanya Taruh. Ada yang mengatakan Taruh itu ya Azar. Ada yang mengatakan Azar itu ya Taruh. Ada yang mengatakan Azar ya Azar, Taruh ya Taruh. Nah, ada yang mengatakan Azar itu paman, kalau Taruh itu bapak. Cuman bapaknya meninggal dulu, Nabi Ibrahim dititipkan pengasuhannya kepada pamannya. Sehingga orang Arab kalau mengatakan ya abati wahai bapakku, itu bapak bisa juga dipahami paman. Tapi kalau walid itu bapak kandung. Maka Qur'annya mengatakan abati, abah, bapak. Berarti ulama ahli tafsir mengatakan itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi pamannya, saudara bapaknya yang bernama Taruh. Nah, kemudian berikutnya, sudah dit ya. Baik Bapak Ibu yang mulia, masih panjang sebetulnya pembahasan ini. Kenapa hal ini kami sampaikan? Kami ingin mengajak agar bulan Ramadan nanti menjadi sahrul Ramadan huwa sahrul buka. Bagaimana menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk menangis. Bulan Ramadan kita jadikan bulan untuk latihan menangis. Supaya nanti di bulan Ramadan kita banyak menangis, bukan karena menangis urusan dunia, tapi sahrul buka li sababil khasyah wal khauf minallah. Karena kita disebabkan takut, khasyah, berharap kepada Allah, berharap rahmatnya, ampunannya, dan kita jadikan Ramadan menjadi sahrul buka, bulan untuk menjadikan sarana kita menangis di hadapan Allah, menangis karena dosa, menangis karena takut adabnya, menangis kalau seandainya kita enggak diridhoi olehnya. Maka bulan Ramadan kita jadikan sahrul buka, bulan di mana kita memperbanyak menangis di hadapannya. Maka sebelum itu kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kami sampaikan hadis-hadis tentang min ahamyatil buka indal munajati baina yati rabbi, pentingnya menangis. Dan rahasia kenapa sih harus menangis? Ternyata begitu banyak, ada 12 keutamaan yang Allah letakkan dalam ketika menangis. Apa sih rahasianya? Yang pertama, al-buka'u simatul anbiya. Saya katakan yang pertama, nangis itu tanda kesolehannya orang soleh, tanda kenabiannya seorang nabi. Semua nabi pasti nangis, semua orang soleh pasti nangis dalam munajatnya. Nah, adapun kisah-kisahnya nanti kita sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya. Demikian, ada yang bertanya Bapak Ibu yang mulia? Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa qiyamatul majelis. Cukup ya? Karena sudah masuk, kita akhiri dengan doa qiyamatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.